Assalamualaikum, kembali lagi sama aku Cut Tasya di konten Sore Misteri. Kali ini aku akan bahas beberapa pembahasan pertama aku akan bahas tentang kasus Kristen Antoinette Gray atau yang dikenal dengan sebutan Kristen Gray. Kenapa sih si Kristen ini bisa viral? Jadi baru-baru ini media sosial Twitter Indonesia ramai dengan unggahan seorang warga negara asing yang telah tinggal di Bali selama hampir setahun. Melalui akun Twitternya @kristen2tai yang menceritakan pengalamannya pindah ke Bali pada tahun 2019 bersama sang kekasih yang juga wanita bernama Saundra Michelle Alexander. So itu wajar-wajar aja sih buat turis yang ceritain keindahan Bali di akun Twitternya, tapi yang ngebuat dia viral dan dapat hujatan yang luar biasa dari +62 itu karena dalam cuitannya Gray tak hanya mengajak orang asing untuk tinggal di Bali selama pandemi virus corona, tapi dia juga menyatakan bisa merekomendasikan agen untuk memudahkan masuk ke Bali. Jadi kayak ilegal gitu. Awalnya ia berencana untuk tinggal di Bali selama 6 bulan, tetapi pandemi membuatnya tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Selama di Pulau Dewata, ia mengaku bekerja di bidang desain grafis dan memiliki laman konsultasi bagi siapapun yang ingin pindah ke Bali. Pada laman itu mematok harga sebesar $50 atau setara dengan 700.000 bagi yang tertarik untuk berkonsultasi selama 45 menit di via online. Setiap harinya ada 4 sesi yang ditawarkan, yaitu pada pukul 8 pagi, 9 pagi, 7 malam, dan 8 malam. Untuk akhir pekan hanya terdapat 2 sesi pagi. Ia juga menulis pengalamannya dalam sebuah e-book berjudul Our Bali Life is Yours. Gray bahkan menjual buku tersebut dengan harga $30 atau sekitar 400 ribuan. Jadi itu kayak uang lagi yang dia dapetin, ya nggak sih? Terus kata Gray itu di Bali itu tuh yang pertama aman, yang kedua biaya hidup rendah. Jadi kelihatan dari foto yang dia unggah di Twitternya, waktu dia di Amerika Serikat untuk menyewa sebuah tempat tinggal, dia harus menghabiskan sebesar $1.300.000 atau setara dengan 18 juta per bulan. Sedangkan di Bali, dengan menyewa sebuah villa mewah hanya mengeluarkan uang sebesar $400 atau setara dengan 5.600.000 per bulan. Terus yang ketiga itu ramah dengan queer atau LGBT, dan yang terakhir itu ada komunitas kulit hitam di Bali. Nah, setelah viral, Kanwil Kemenhumam Bali langsung melakukan pengecekan data masuk WNA atas nama Kristen Antoinette Gray yang masuk ke wilayah Indonesia. Berdasarkan data, Gray masuk ke Indonesia pada 21 Januari 2020 pukul 11 malam 4 menit 54 detik melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Lalu pada 22 Desember 2020, Gray melakukan perpanjangan izin tinggal pada kantor imigrasi kelas 1 TPI, aku nggak tahu bacanya gimana ya, di Denpasar, yang berlaku sampai dengan 24 Januari 2021, yang berarti dia tuh nggak overstay di Bali ini ya. Terus karena tindakannya tersebut, pihak imigrasi pun memanggil dan memeriksa Kristen Gray. Pemeriksaan dilakukan di kantor imigrasi Denpasar, Jalan Panjaitan Denpasar, Bali pada Selasa 19 Januari 2021. Gray dan pasangannya menjalani pemeriksaan selama 8 jam, yakni mulai pukul 10 WITA hingga pukul 6 sore di sana. Gray pun kini ditahan di ruang detensi imigrasi kantor imigrasi Denpasar. Setelah pemeriksaan, imigrasi memutuskan mendeportasi Gray dan pasangannya. Saundra Michelle Alexander pun ikut deportasi lantaran dianggap ikut terlibat. Mereka berdua akan dideportasi secepatnya sembari menunggu penerbangan. Selama menunggu, mereka ditahan di ruang detensi imigrasi kantor imigrasi Denpasar. Kristen Gray didampingi dengan pengacaranya yaitu Erwin Siregar mengaku tidak bersalah karena visa kunjungan miliknya tidak overstay. Ia juga mengaku tak bekerja mencari uang di Indonesia. Terus kata dianya tuh kayak gini. Not guilty. I have not overstayed my visa. I have not made money in Indonesian rupiah in Indonesia. I put out a statement about LGBT and I'm being deported because of LGBT. Jadi Gray itu justru merasa dirinya dideportasi lantaran komentarnya terkait LGBT. Jadi agak nyimpang gitu sih. Awalnya rakyat Indonesia itu
kayak gini tuh bukan karena awalnya LGBT, karena emang awalnya juga pada nggak tahu kan kalau misalnya si Kristen Grey ini LGBT. Yang ngebuat rakyat Indonesia marah itu karena cuitan dia yang mengenai gampang ke Bali saat pandemi, terus gimana cara-caranya biar bisa tinggal di Bali secara ilegal. Itu sih yang ngebuat rakyat Indonesia awalnya marah gitu loh. Oke guys, hanya ini yang aku dapat sampaikan. Langsung aja ke pembahasan kedua. Nah, ini juga viral banget sih. Jadi warganet ramai bahas tag lokasi di Google Maps bertulisan SOS dan tolong di Pulau Laki, Kepulauan Seribu, dekat dengan lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Informasi tanda bertulisan SOS atau tolong telah membuat sejumlah pengguna Twitter penasaran. Aku juga penasaran banget sih ya. Sejumlah pihak mengkaitkan tanda ini dengan peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sebagian menilai tanda ini menunjukkan ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Sementara pengguna lain penasaran apakah tanda ini dimanipulasi atau bukan. Menanggapi hal ini, Google tak gamblang menjelaskan sumber dari tanda SOS dan tolong itu. Perwakilan Google Indonesia hanya menjelaskan sumber data Google Maps terdiri atas 3 sumber. Jadi sumber yang pertama itu dari Google. Jadi Google sebagai penyedia platform yang memberikan data garis batas yang menunjukkan pulau, jalan, perairan, dan sebagainya. Yang kedua, pihak ketiga dan sumber publik, seperti data dari pemerintahan dan institusi peta untuk memberikan penanaman jalan, kota, wilayah, dan keterangan geografis lain. Dan yang ketiga, kontribusi pengguna. Berdasarkan pada di laman Google Maps, pengguna memang bisa membantu Google untuk melengkapi data pada Google Maps lewat fitur Add Missing Place dan kontribusi. Saat diklik, pengguna bisa menambahkan sendiri nama tempat yang dimaksud, memilih kategori tempat, dan keterangan tambahan lain seperti nomor telepon, waktu buka, foto, hingga alamat web. Jadi yang dimaksud itu kayak misalnya nenek aku tuh mau buka warung, bukan warung sih, kayak tempat makan nih. Nah, nenek aku tuh pengen supaya orang banyak yang tahu, jadi taruh di Google Maps nih. Nah, di Google Maps itu nanti kita bakalan bisa letakin nomor telepon kita, terus waktu bukanya, foto, sama alamat webnya gitu. Jadi kayak gitulah, kayak orang-orang sekarang kan banyak banget ya kayak rumah makan ini. Jadi kita tuh bisa mengajukan ke pihak Google. Jadi nanti tuh Google harus memberi persetujuan dulu. Kalau misalnya Google nggak setuju atau gimana, yang nggak akan bisa ada di Google Maps. Tapi kalau misalnya Google-nya udah setuju, pihak Google-nya udah setuju, itu bakalan tercantum di Google Maps. Kayak gitu. Basarnas merespon cepat kabar viral terkait tangkapan layar aplikasi Google Maps yang menampilkan ikon SOS di Pulau Laki. Tim SAR gabungan pun mengecek ke lokasi. Direktur Operasi Basarnas Brigjen TNI Rasman memastikan tidak ada temuan apapun yang berkaitan dengan pesawat Sriwijaya Air SJ182 di titik Pulau Laki tersebut. Rasman menduga tanda SOS berasal dari tim SAR yang mendirikan posko di sekitar Kepulauan Seribu. Dia memaparkan tim penyelam ada yang membuat posko di Pulau Lanca, Pulau Laki, dan Tanjung Kait. Salah satu tujuannya untuk memudahkan dalam melakukan pencarian korban maupun puing pesawat. Dan mengenai ini, pihak Google Indonesia pun telah menghapus tanda SOS di Pulau Laki Indonesia dari Google Maps. Terima kasih telah menyampaikan ini kepada kami. Masalah ini sekarang telah diperbaiki. Kami telah menghapus icon di lokasi tersebut dari Google Maps. Jadi itu yang aku bisa bahas dari icon SOS ini. Langsung saja pembahasan terakhir. Jadi di pembahasan terakhir ini aku akan membahas tentang kelanjutan kasus Baby Jung In. Dan yang mau tahu kronologi lengkapnya, kalian bisa tonton video aku sebelumnya ya. Jadi pada 13 Januari, tepatnya Rabu kemarin, viral di Twitter tentang CCTV yang diunggah oleh salah satu stasiun TV yang bernama TV Chosun News, di mana di video itu menunjukkan CCTV ketika Jang atau mama angkat Jung In yang bersama dengan Jung In dan kakak tirinya itu memasuki sebuah lift ketika mereka sedang mau melakukan syuting di dalam sebuah drama reality show berjudul Ordinary Family. Di situ menunjukkan video yang cukup mengkhawatirkan, di mana ketika mereka mau masuk ke dalam lift tersebut, Jang itu malah memainkan strollernya Jung In.
kita bisa lihat di video ini kalau Jang kayak nggak peduli banget sama keselamatan Jung In. Jadi waktu dia masuk ke lift, dia langsung dorong gitu aja sampai stroller-nya kepentok ke sisi depan, ke depan liftnya gitu. Terus ngebuat Jung In-nya kaget dan si Jung In itu langsung megang kepegangannya gitu loh. Jadi kayaknya mungkin Jung In tuh kayak udah tahu harus apa yang dia lakuin ketika kayak gitu. Jadi itu bener-bener megang terus. Atau mungkin Jung In tuh tahu bakal lakuin hal yang sama lagi sama Jang gitu loh. Jadi dia bener-bener megang terus. Dan bener aja ketika lift itu terbuka, ibunya langsung mendorong dia keluar hingga terjungkal. Jadi si ibu itu kayak ngejampingin gitu. Dan itu tuh ngelakuinnya nggak cuma sekali, tapi dia tuh 2 kali, yang mungkin kalau misalnya kita lihat orang tua nih lagi bawain stroller buat anaknya gitu. Maksudnya lagi megangin stroller, terus tuh kayak ada gejelikan baru mereka tuh bakalan ngangkat pelan-pelan kan. Nah ini tuh di TV ini tuh nggak ada sama sekali gejelikan, tapi dia tuh kayak ngangkat, dan itu ngangkatnya tuh kayak bener-bener Jung In-nya kayak hampir terhempas gitu, kayak hampir ngejungkal gitu, dan itu dilakuinnya dilakuinnya sampai 2 kali. Dan dari rekaman CCTV ini menunjukkan kalau ibunya itu sama sekali tidak memiliki rasa kasih sayang kepada anaknya, dan kelihatan banget dia senang waktu dia melakukan hal itu. Ya, menurut berita yang beredar, kedua orang tua angkat Jung In ini tuh akhirnya sengaja mengenut si Jung In ini untuk menemani tumbuh kembang anak perempuan kandung mereka yang pertama itu. Namun diduga karena rentan usia yang terlalu jauh, sehingga Jung In disebut tidak membantu dan tidak mendukung keinginan mereka. Maka dari itu mereka terbebani dengan pilihan untuk menghadirkan Jung In ke dalam keluarga mereka. Dan hal tersebut menyebabkan sepasang orang tua ini sering emosi dan melakukan kekerasan terhadap Jung In. Nah, yang ini aku tuh pernah bahas, tapi aku bahasnya nggak benar ya, jadi aku akan bahas di sini. Jadi terhitung sejak awal laporan pada bulan Mei hingga laporan ketiga pada bulan September, tepat sebelum meninggalnya Jung In. Jadi reaksi polisi yang menangani kasus tersebut selalu sama. Jadi tidak ada tindakan penyelidikan yang lanjut, dan mereka lagi-lagi hanya mengembalikan Jung In kepada orang tua asuhnya. Alasannya karena mereka mengetahui dan kenal dekat dengan kedua orang tua angkat Jung In. Jadi menurut si pihak polisi yang menangani kasus ini tuh, katanya tidak mungkin orang seperti mereka melakukan kekerasan terhadap seorang anak kecil. Pihak polisi dianggap tidak profesional karena tidak bisa menyampaikan opini. Maka dari itu ada 5 orang polisi yang dihukum berat dalam kasus ini. Nah, ini kelanjutan kasus dari Jung In ya. Jadi jaksa dalam kasus kekerasan pada bayi Jung In secara resmi meminta agar orang tua angkatnya dituntut dengan tuduhan pembunuhan. Tuntutan itu dimintakan jaksa dalam sidang kasus kekerasan dan kematian atas bayi Jung In pada tanggal 13 Januari 2020 di Pengadilan Distrik Seoul. Jadi dilansir dari Koreabu, Kamis 14 Januari 2021, selama persidangan jaksa mengajukan dakwaan pembunuhan terhadap orang tua angkat Jung In. Saat meninggal dunia, bayi yang baru berusia 16 bulan ditemukan banyak tanda kekerasan. Apabila orang tua angkat Jung In terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan, mereka bakal dijatuhi hukuman minimal 10 hingga 16 tahun penjara. Namun jika ada faktor tambahan ditemukan dan bisa dipakai untuk kasus ini, kemungkinan kedua orang tua Jung In bisa menghadapi hukuman seumur hidup. Dengan tuduhan kekerasan pada anak saja, orang tua angkat Jung In hanya akan menghadapi hukuman 4 hingga 7 tahun penjara. Namun dengan tuduhan pembunuhan, hukuman akan meningkat menjadi 6 sampai 9 tahun. Kedua orang tua angkat Jung In telah mengajukan pernyataan tambahan terkait kematian putri angkatnya tersebut. Mereka melanjutkan pernyataan dengan merilis informasi baru terkait hari kematian Jung In. Pengacara mengatakan di hari kematian Jung In, bayi itu tidak makan sehingga membuat ibu angkatnya marah. Jadi kata si pengacaranya itu, kalau misalnya Jang itu tuh kesel banget karena waktu di akhir-akhir, maksudnya di waktu akhir Jung In mau meninggal itu tuh dia nggak mau makan sama sekali. Itu ngebuat si Jang itu makin kesel dan dia memukul perut dan punggungnya itu lebih keras dari biasanya. Tapi si Jang ini tuh mengaku tidak pernah memukul Jung In sampai
pangkasnya pecah. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir ya, mungkin aja itu tuh karena si ibunya sering memukul di tempat yang sama, jadi ngebuat pangkasnya pecah gitu loh. Ya nggak sih? Pengacara mengatakan ibu angkat Jong In mengaku segera mengangkat Jong In setelah melihat bayi itu jatuh dan berusaha menghiburnya dengan adanya pernyataan. Dengan adanya pernyataan ini, orang tua angkat dengan keras menyangkal tuduhan pembunuhan atas Jong In. Menuntut keadilan untuk Jong In, banyak orang dari berbagai negara meminta agar orang tua angkat tersebut dijatuhi hukuman berat yang berikutnya akan digelar pada 17 Februari. Mudah-mudahan orang tua angkat Jong In bisa mendapat hukuman yang setimpalnya ya. Jadi waktu pertama kali aku lihat CCTV-nya itu tuh bener-bener shock banget, kaget banget. Karena emang di situ udah jelas terpampang jelas banget kalau misalnya ibu angkatnya Jong In itu lakuin hal yang tidak pantas gitu ke Jong In. Sedih banget sih liatnya. Jadi segitu aja videonya. Kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kalau aku bikin video baru kalian bisa langsung nonton videonya. Bye bye guys, assalamualaikum.